MTQ. Rasanya itu kayak biasa bang. Berarti kurang besar volumenya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Terlihat banyak kekurangan yang terjadi menjadi bahan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci yang disiarkan langsung dari Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci. Dan tema kita pada hari ini yaitu terkait dengan evaluasi pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Memang kita melihat pada hari ini seluruh rangkaian kegiatan MTQ telah selesai sehingga kita akan mendengarkan apa saja yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan MTQ kali ini dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk lebih menyukseskan MTQ pada tahun-tahun berikutnya. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa yang tentunya nanti akan memberikan ceritanya terkait dengan pelaksanaan MTQ pada kali ini. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Profesor Dr. Haji Hadri Hasan selaku Ketua Umum Dewan Hakim pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat pokoknya. Tetap semangat Prof ya, walaupun sudah berapa hari menilai para peserta ya Prof. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa kita juga kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa yaitu Bapak Dr. Usman Yahya MAG selaku Ketua MUI Kabupaten Kerinci. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Masih tetap semangat Pak ya. Sering keliling Pak berarti ini Pak. Insya Allah alhamdulillah. Keliling terus selama pelaksanaan MTQ ini Pak ya. Iya baik. Baik Pak, terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu evaluasi pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Saya ingin bertanya kepada Prof terlebih dahulu Prof. Karena hari ini emang free ya Pak ya. Jadi itu kegiatan Dewan Hakim apa saja Pak di hari ini? Oh baik. Di hari ini alhamdulillah Dewan Hakim sudah melakukan pertemuan rapat membicarakan hasil akhir dari peserta MTQ kita dari semua cabang ya. Alhamdulillah rasanya tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Laporan-laporan pun dari Ketua Majelis Hakim itu tepat waktu dan untuk sementara kami lihat semuanya itu berjalan dengan baik. Dalam suasana yang luar biasa juga untuk Kerinci ya, dari segi udara, dari segi sambutan, fasilitas semuanya terasa cukup, tidak ada hambatan untuk Majelis Hakim, Dewan Hakim MTQ ini untuk melaksanakan tugas menjadi juri dalam MTQ ke-53 Provinsi Jambi. Berarti pada hari ini para Dewan Hakim melaksanakan rapat akhir penentuan siapa saja yang nantinya akan menjadi juara dan daerah mana saja yang nanti keluar menjadi juara umum, begitu ya Prof ya. Berarti tidak ada kendala sama sekali dalam proses ini. Alhamdulillah. Saya beralih ke Dr. Usman.
Baik, Dr. Rusman selaku Ketua MUI ya, Pak ya. Dan jadi Pak, saya ingin bertanya, peran MUI di sini demi menyukseskan MTQ yang ada di Kabupaten Kerinci seperti apa, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai Ketua MUI Kabupaten Kerinci, alhamdulillah melakukan beberapa pengabdian kepada umat di masyarakat Kabupaten Kerinci, terutama bekerja sama dengan Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Dalam hal ini kita menjalin hubungan yang dekat, terutama dalam merumuskan beberapa kebijakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini. Salah satunya adalah dalam melaksanakan kegiatan MTQ untuk terutama di tingkat provinsi ini. Kami di awalnya melakukan komitmen bersama, bagaimana MUI diajak dirangkul oleh pemerintah daerah untuk merumuskan bagaimana kegiatan MTQ ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi kami lakukan beberapa komitmen dengan melaksanakan beberapa rapat bersamaan dengan para pihak dari PJ Bupati, dari pihak Kesra, kemudian kepala OPD, bahkan camat-camat yang ada di Kabupaten Kerinci. Lalu kami merumuskan beberapa rumusan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan MTQ ini. Di samping itu memang dari tindak lanjut dari rumusan itu kami membuat beberapa pola. Ya, pertama pola persiapan yang harus dilakukan oleh pihak Pemda, Kesra dalam hal itu. Kemudian bagaimana keterlibatan MUI dalam merumuskan itu. Lalu membuat pola yang harus dilakukan. Bagaimana membuat kafilah ini menjadi lebih unggul, lebih baik, ya, dan berkualitas. Tentu dengan peningkatan prestasi kafilah untuk di tahun 2024 ini. Jadi menindaklanjuti itu dilakukan beberapa rapat untuk merumuskan itu. Jadi dalam beberapa rapat kami menyampaikan bagaimana merumuskan kegiatan-kegiatan ini. Jadi mulai dirinci dari persiapan SDM pengelolanya sebagai ofisial, sebagai pelatih, kemudian juga sebagai peserta. Jadi memang harus betul-betul kita mendapatkan itu yang maksimal agar nanti proses dan hasil itu bisa kita mendapatinya dengan maksimal. Maka SDM mulai dari pelatih itu memang betul-betul menjadi pertimbangan yang sangat unggul yang harus dipertimbangkan, karena dia akan memilih bagaimana nanti jadinya peserta. Jadi dia harus betul-betul orang yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing, dalam semua cabang. Jadi dia harus betul-betul tidak hanya dia pandai melakukan perbuatan itu, tapi dia ahli mendidik. Bagaimana mengajarkan para peserta ini betul-betul memiliki kemampuan yang unggul dalam mengikuti pertandingan ini. Maka pilihlah secara selektif para pelatih itu dengan beberapa kriteria. Jadi ada kriterianya. Pertama, dia punya komitmen, dia punya kemampuan, dan dia punya waktu untuk melakukan pembinaan terhadap peserta. Karena ini nanti itu tugasnya yang harus dilakukannya. Yang kedua, peserta itu memang betul-betul harus dipersiapkan. Ya, karena minimal dia mampu mengikuti persaingan, kompetisi. Jadi tidak hanya dia sebagai peserta, tetapi dia diharapkan mampu berkompetisi. Walaupun nanti dalam persoalan kalah atau menang, itu soal Allah yang menentukan, karena setiap orang itu sudah punya nasib sendiri masing-masing. Tapi meskipun demikian kita punya ikhtiar yang harus kita lakukan. Maka harus punya kriteria untuk peserta. Peserta harus punya kriteria. Karena nanti kalau kurang atau jauh dari standar
kriteria itu, itu akan menjadi halangan untuk berkompetisi di tingkat provinsi ini. Jadi harus memang punya kriteria. Kemudian hal-hal yang lain, misalnya terkait dengan sarana, kemudian pola pelatihannya, kemudian itu harus betul-betul juga harus diperhatikan. Nah, ini merupakan komitmen yang pertama yang harus dilakukan, ya antara tadi pihak Pemda atau yang dalam ini adalah bagian Kesra, nanti juga diikut sertakan seperti Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian Kepala UPTD tadi, kemudian MUI, bahkan Bazda ikut terlibat ya dalam bagaimana merumuskan kegiatan-kegiatan itu. Pada akhirnya nanti kami melakukan itu, menindaklanjuti sampai nanti seleksi itu tidak hanya sebentar Pak ya, kami melakukan seleksi. Jadi walaupun dibuat jadwal, misalnya seleksi dilakukan 3 hari, tapi pada bidang-bidang tertentu itu dia bahkan melampaui masa itu, karena kita mencari target peserta yang sesuai dengan kriteria itu tidak mudah. Kadang-kadang ketika itu dia tidak datang, jadi kita harus menjemput peserta yang kiranya kita bisa mendapati sesuai dengan kriteria yang kita harapkan itu. Nah, ini pola yang pertama yang harus dilakukan sebelum memasuki pada masa seleksi. Kayak kalau kesepakatan itu sudah dicapai, baru melakukan seleksi di awal. Jadi seleksi ini alhamdulillah pada tahun ini pihak pemerintah daerah sudah memberikan kewenangan kepada Kesra, dan Kesra memanggil untuk melakukan seleksi itu dilakukan pertama oleh pelatih kabupaten, dan yang kedua pelatih provinsi. Jadi dia kerjasama sampai pada tahap seleksinya. Jadi beberapa hari itu selalu digandengkan bersama dalam melakukan seleksi. Jadi itu ditetapkan waktunya. Namun ketika mungkin belum terpenuhi ya peserta yang dibutuhkan, maka diberikan kewenangan juga kepada pelatih lokal yang ada di Kabupaten Kerinci ini untuk untuk melihat lebih detail ya siapa yang mungkin bisa sesuai dengan harapan kriteria yang sudah ditetapkan tadi. Jadi kadang-kadang melampaui dari 3 hari, bahkan ada yang 1 minggu, bahkan ada 2 minggu. Proses seleksinya. Luar biasa. Jadi memang mempersiapkan kafilah itu memang sudah dari jauh-jauh hari Pak ya. Mulai dari tahap seleksi, bukan hanya 3 hari tahap seleksinya, bahkan bisa 1 minggu, 2 minggu supaya mendapatkan peserta yang benar-benar bisa bersaing untuk di tingkat provinsi seperti itu Pak ya. Saya beralih ke Profesor Hadri. Dalam proses penilaian, apakah Dewan Hakim terdapat kesulitan untuk menilai para peserta? Apalagi mungkin para peserta dari kabupaten kota seprovinsi Jambi ini memiliki talenta yang sangat luar biasa, yang bahkan Dewan Hakim pun sampai bingung. Itu seperti apa, Profesor? Jadi saya kira match dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini, di samping Ketua MUI pelatih. Pelatih. Jadi apa yang kami rasakan tahun ini ialah ada peningkatan ya, apakah karena Barokah Kerinci ini kita tidak tahu. Tapi peserta itu dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini nampak persaingan yang cukup ketat. Jadi masing-masing mempersiapkan diri, apalagi tuan rumah. Tuan rumah hebat, luar biasa tahun ini, itu terasa. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa MTQ ini kan bukan sekedar untuk kegiatan-kegiatan di kota, di kabupaten kota. Ini mempunyai tujuan yang jauh ya, jauh. Itu sebenarnya kita mengharapkan para Pemda ini dengan sungguh-sungguh mempersiapkan generasi muda ini untuk masa depan. Jadi bagaimana mereka kita harapkan bukan hanya berbicara di tingkat provinsi ya Ustaz ya. Kita harapkan mereka bisa berbicara tingkat nasional dan tingkat internasional. Nah, itu selama ini kita agak dibandingkan dengan Provinsi Jambi kan kita provinsi yang lain.
provinsi kita ini agak terbelakang, ya, agak tertinggal. Tidak ada yang bisa kita benar banggakan. Dan itu dapat kita lihat dari hasil musyawarah kemarin di Samarinda. Ya, Samarinda itu barangkali semuanya sudah tahu. Kita tidak berjalan. Jadi alhamdulillah kalau dari segi skill para Dewan Hakim kita ini, anggota Dewan Hakim ini, memang alhamdulillah ini kita pilih memang. Jadi kita pilih mana yang kita mungkin yang dianggap selama ini bermasalah tidak kita masukkan, ya. Dan jadi alhamdulillah maka dalam MTQ ini kita merasakan tidak ada hal-hal yang menjadi hambatan, Pak, ya. Ada klaim-klaim atau dari mana dari peserta, tidak ada. Itu di samping mungkin skill para anggota Dewan Hakim juga, karena peraturan juga sudah lebih ketat. Kemudian alat-alat juga semuanya sudah sistemik, ya. Nah, jadi tentang umur tidak bisa dimainkan, KTP tidak bisa dimainkan. Kalau dulu awal-awal masih bisa kan. Nah, sekarang sudah jadi semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga MTQ tahun ini terasa agak cukup nyaman. Kami selaku ketua Dewan Hakim bersama Ustadz Pak Meryadi, tinggal memperhatikan beberapa saat saja jalan lancar. Nah, dari segi kesiapan memang di awal-awal biasanya memang seperti itu agak terlambat biasanya di mana-mana. Karena fokus mungkin dari pelaksana persiapan ini lebih pada malam pembukaan, sehingga pagi-pagi sudah kecapean. Sehingga kegiatan banyak yang agak tertunda. Namun ya biasa-biasa aja. Namun kita harapkan untuk kebiasaan ini kan tidak terlalu berulang kan untuk masa-masa yang akan datang. Enak, alhamdulillah nyaman, ya. Kita harapkan ini membawa gezah, membawa pengaruh, efek yang begitu positif untuk masa depan. Karena bagi orang tua kita dulu, saya berpikir bahwa prinsip bahwa roh atau spirit belakang MTQ ini adalah edukasi sebenarnya. Mendidik anak-anak kita, kemudian mempersiapkan calon-calon pemimpin yang Qurani, ya. Bagaimana sehingga dilakukanlah MTQ. MTQ ini tidak boleh berhenti, harus berjalan terus, saya kira, Pak, ya. MTQ makin depan, mungkin makin semangat, mungkin semarak, supaya kita bisa mempersiapkan generasi muda yang bukan hanya bisa berteori, tapi bisa juga melakukan sesuatu secara benar menurut ajaran Tuhan. Kan itu pesannya Pak Zainuddin MZ. Yang kita perlukan ini sekarang ini orang-orang benar, kan gitu. Walaupun kurang pintar, ya. Daripada orang yang sangat pintar tapi tidak benar, efeknya sangat buruk untuk bangsa kita. Jadi harapan kita jauh lebih ke depan. Kita tidak ingin pemerintah ini hanya berpikir bagaimana sukses daerah, sukses kapilah sendiri. Yang kita harapkan sukses Islam, sukses pendidikan Quran. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Dan sekarang efek itu sudah terasa, Ustaz, sangat terasa. Di mana-mana pun kita salat Jumat, kita dapat imam yang bacaannya bagus-bagus, ya. Imamnya udah muda juga. Ya. Itu saya rasa salah satu di antara bukti atau fakta yang bisa kita rasakan sebagai hasil dari MTQ. Ya, kita harapkan depan ya lebih luas anunya. Dalam proses pemilihan Dewan Hakim itu seperti apa, Prof? Apakah Dewan Hakim ini mengikuti pembinaan yang dilakukan sehingga proses itu terus berjalan dan akhirnya para Dewan Hakim itu dipilih menjadi penilai pada MTQ kali ini, Prof? Ya, pertama Dewan Hakim yang kita pilih sebenarnya adalah mantan peserta semua. Yang merasakan berapa sakitnya kalau dicurangi, ada mereka sehingga mereka ini berusaha untuk berbuat seadil-adilnya. Yang duduk di tafsir adalah mantan peserta tafsir, duduk tilawah mantan peserta tilawah, dan itu sudah berulang bertahun-tahun sehingga kita tidak kesulitan untuk mencari orang-orangnya itu. Cuman kita harus berlaku agak imbang, adil, artinya berapa Dewan Hakim dari Kerinci, berapa dari kabupaten lain, itu kita lakukan perimbangan, kecuali jika memang kurang SDM-nya. Nah, ada yang agak kurang, ada yang agak berlebih, ya. Baik, Prof, kita jeda terlebih dahulu. Baik, ya. Pemirsa, Ya. jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi.
Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Bapak Profesor Dr. Haji Hadri Hasan selaku Ketua Umum Dewan Hakim pada MTQ ke-53 dan juga ada Bapak Dr. Usman Yahya MAG selaku Ketua MUI Kabupaten Kerinci. Kita beralih ke Bapak Dr. Usman. Tadi saya mendengar perkataan Profesor bahwasanya Bapak juga sebagai pelatih. Nih saya ingin tahu pelatih apa Pak di MTQ ini Pak? Pelatih Famil Quran. Famil Quran. Famil Quran bisa dijelasin nggak Pak sedikit? Famil Quran itu seperti apa? Famil Quran itu adalah berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang terkait dengan kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti lomba NCC Pak ya? Serupa dengan cerdas cermat. Karena ada belnya di situ kan. Ya jadi kalau boleh tahu Bapak menjadi pelatih Famil Quran itu dari tahun berapa? Ya, alhamdulillah saya dipercayakan menjadi pelatih itu sejak tahun lebih kurang 2011. 2011 saya sudah dipercayakan menjadi pelatih untuk Famil Quran. Bahkan setiap perlombaan MTQ di Kabupaten Kerinci itu juga saya disertakan sebagai Dewan Hakim untuk cabang Famil Quran. Berarti Bapak juga berawal dari peserta ya Pak? Saya dulu jadi peserta itu di tahun 1992. Saya belum lahir Pak. Ya, Saya belum ya, lahir itu. sampai 1995. Jadi peserta, kemudian dan sekarang menjadi pelatih. Berarti betul apa yang disampaikan oleh Profesor bahwasanya Dewan Hakim ini biasanya dulunya sebagai peserta ya, Ya, Prof, betul ya? seperti yang dikatakan Pak Prof tadi. Saya kalau untuk tahun ini Pak, bagaimana prestasi yang diraih dari anak murid Bapak khususnya di Famil? Alhamdulillah. Ya kita tidak menyangka mungkin semaksimal seperti ini. Tapi memang kita juga meyakini artinya hasil itu tidak memungkiri dari apa yang kita usahakan. Jadi apa yang kita usahakan itu memang terbukti pada hasil. Ada jarang diingkari seperti itu. Jadi kami melakukan beberapa pembinaan. Pertama mulai dari seleksi tadi memang betul-betul kami lakukan seleksi. Yang kedua kami buat pola pembinaan. Jadi pola pembinaan itu dibagi dua macam. Ada yang sifatnya mandiri, itu nanti dilakukan apakah melalui Zoom meeting yang sudah kami lakukan. Kami melakukan melalui WhatsApp. Bagaimana kami bisa memotivasi peserta itu menjadi giat dan tidak lalai dalam mengulangi kembali materi-materi yang sudah disampaikan kepada mereka. Jadi dia tetap mengulangi dan tetap melakukan pesan-pesan kepada mereka. Kemudian samping mandiri, ya memang kita sudah mengikuti pelatihan itu dengan training center TC itu sebanyak 6 kali. Jadi memang sebanyak 6 kali itu luar biasa. Yang selama ini kami belum pernah mengikuti TC yang selama itu Pak Prof. Jadi 6 kali dulu mungkin 2 kali TC. 2 kali TC. Satu TC itu mungkin 4 hari. TC yang kedua 4 hari jadi 8 hari. Tapi pada kali ini luar biasa sudah 6 kali. Kami merasakan. Jadi itu sangat penting. Banyak jumlah TC itu akan memberikan keuntungan pertama untuk pengayaan materi. Jadi anak-anak itu dibekali dengan materi yang lebih luas. Lebih luas. Ya. Jadi anak-anak itu dibekali. Di samping itu juga di samping pelatih lokal, alhamdulillah Pemda Kerinci juga mendatangkan pelatih dari provinsi. Jadi itu memang mulai dari seleksi sampai pada 6 TC itu memang dilakukan. Dan tidak itu hanya yang dilakukan, bahkan mendatangkan pelatih nasional. Pelatih Jadi nasional. memang ya kali ini kita merasakan luar biasa, Pak. Luar biasa pembinaan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dan juga peserta. Dan sampai di Kabupaten Kerinci itu membuat fakta integritas untuk pelatih. Jadi memang pelatih itu memang ditempa bagaimana dia memang betul-betul berkomitmen. Dituangkan dalam fakta integritas.
Jadi setelah itu dia betul-betul melatih, ya melihat kembali bagaimana peserta yang akan bertanding itu. Jadi mengemas ke materi-materi itu semua terus dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Nah itu. Ya, saya beralih ke Profesor Hadri. Bagaimana pengalaman menjadi Dewan Hakim di MTQ sebelumnya Pak, di Sarolangun dengan MTQ yang ada di Kerinci ini Pak? Apakah kekurangan-kekurangan yang ada di MTQ di Kerinci itu bisa diperbaiki di MTQ kali ini Pak? Seperti apa? Baik ya, ketika kita berbicara mengenai Dewan Hakim, sebenarnya kan dua hal yang selalu tidak boleh dipisahkan. Pertama, persiapan atau kesiapan dari secara personal, ya, secara saksi dari para Dewan Hakim. Yang kedua mungkin masalah kesiapan daerah yang menjadi tuan rumah. Kesiapan itu berkaitan dengan banyak hal sebenarnya. Kondisi daerah, suasana daerah. Yang ini yang agak sulit kita sebutkan kan, sampaikan. Secara real, fakta, empirisnya memang di Kerinci ini jauh lebih baik ya dibanding ketika kita musabaqah tilawatul Quran di Sarolangun. Banyak hal-hal yang bersifat fisik itu ketika mau musabaqah dimulai ternyata semua perlengkapan hampir tidak ada yang siap pada waktu itu. Tetapi Dewan Hakim tentu harus mengambil langkah atau mengambil keputusan bahwa MTQ ini tidak boleh tertunda, apapun keadaannya harus kita laksanakan, sehingga tidak ada pernah dalam sejarah MTQ ini tidak berjalan dengan persiapan seperti apapun. Dewan Hakim itu akan mencari jalan. Kalau tidak siap di sini akan cari tempat kan. Kita lakukan upaya-upaya supaya MTQ yang milik bangsa ini sesungguhnya, milik Provinsi Jambi ini tidak boleh gagal, bukan milik tuan rumah. Ya. Nah, bukan milik tuan rumah, kita percayakan ya sesuai aturannya untuk tahun tertentu menjadi tuan rumah pelaksanaan dari MTQ. Tapi MTQ itu bukan milik dari daerah, MTQ itu milik Provinsi Jambi. Oleh karena itu kami menyadari bahwa kami harus bekerja, harus melaksanakan MTQ itu di bidang kita sebagai perhakiman harus jalan. Nah, harus jalan. Cuman kalau persiapan itu kurang, kadang-kadang pelaksanaannya menjadi ada gangguan ketika umpamanya anak-anak mestinya tampil sekitar jam 7 malam. Karena tidak siap, tampil jam 12, suaranya sudah mulai serak, sudah mulai dingin-dingin dan sebagainya. Itu mempengaruhi kepada kualitas MTQ itu secara umum. Itu saja. Jadi kita tidak menyesalkan siapa-siapa, tapi sebenarnya persoalannya itulah. Nah, di Kerinci ini alhamdulillah ya. Walaupun hari pertama itu masih ada keterlambatan dan itu sering terjadi di tempat-tempat lain. Namun secara umum MTQ ini berjalan baik. Kemudian saya dengar juga para Dewan Hakim dimanapun itu mendapat pelayanan yang baik juga. Di tempat lokasi juga baik, jadi ya, jauh lebih baik daripada yang dibayangkan. Alhamdulillah. Nah, masyarakat Kerinci ini semangat untuk menonton tinggi, semangat untuk berkhidmat kepada Dewan Hakim itu tinggi. Ada tempat-tempat itu yang konsumsinya tidak makan-makan. Saking berlebihan itu. Melihat antusias masyarakat itu sangat tinggi. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Kemudian saya beralih ke dokter ini. Tadi kita melihat bahwasanya banyak sekali persiapan yang dilakukan dari kafilah ini, terkhusus di bidang fahmil. Saya juga dapat cerita bahwasanya ini anak murid beliau berhasil juara 1, luar biasa. Dan ini prestasinya bisa terus berkembang hingga ke MTQ berikutnya. Kayak dengan kafilah ini, Pak Dokter, persiapannya seperti apa? Setelah tadi seleksi yang dilakukan, apakah peserta-peserta yang diseleksi itu peserta dari pondok pesantren ada di Kabupaten Kerinci, atau ada juga dari sekolah aliyah, atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya memang kami sudah melakukan persiapan memang betul-betul agak matang lah. Pertama terkait dengan materi tadi, karena materi itu adalah sesuatu yang sangat penting yang diberikan oleh pelatih. Jadi pelatih memberikan selabus yang terkait dengan materi-materi seluruhnya, ada selabusnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan dari pelatih dari Jambi, jadi ada selabusnya. Tinggal kita bagaimana kita mengupayakan selabus itu bisa kita kembangkan dengan sebaik-baiknya.
Jadi berkaitan dengan buku, dengan apa namanya undang-undang, dengan pemahaman-pemahaman terhadap ayat itu harus betul-betul. Nah, makanya memang kita mencari peserta itu orang yang betul-betul mumpuni untuk itu. Jadi pertama dia harus hafiz, karena pada soalnya itu ada menyambung ayat. Ya, menyambung ayat itu memang dibutuhkan hafiz. Hafiz minimal 10 juz. Ya, yang betul-betul mahir 10 juz Pak Bro. Kalau kurang 10 juz tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita terkait dengan nyambung ayat. Berarti persaingannya ketat juga. Persaingan ketat juga. Kemudian dia harus orang yang hafiz, kemudian dia harus ada di dalamnya orang yang pandai melagu. Yang paham terkait lagu. Al-Quran itu dia harus menguasai. Makanya kemarin telah di final, walaupun dikurang apa namanya dalam babak Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci yang disiarkan langsung di dermaga objek wisata Danau Kerinci. Tentunya kita bersama para bintang tamu yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya ingin membahas terkait dengan yang diceritakan oleh Profesor tadi, bahwasanya pada hari ini Dewan Hakim melakukan rapat siapa saja yang nantinya akan menjadi pemenang dan daerah mana saja yang akan menjadi juara umum. Apakah hasil dari yang sudah dirapatkan itu sudah disahkan atau sudah ditandatangani oleh Ketua LPTQ Provinsi Jambi, Prof? Silakan. Baik, ini tentu pertanyaan yang menentukan itu. Yang ditunggu-tunggu Yang ditunggu-tunggu ya. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan bahwa rapat rapat lengkap ya dari Dewan Hakim itu sudah kita laksanakan. Hasil-hasil itu sudah kita terima dari masing-masing majelis. Sudah ditandatangani oleh mereka, tapi belum ditandatangani oleh Ketua Hakim, Dewan Hakim. Jadi sudah secara teoritisnya, secara apanya sudah siap semuanya insya Allah. Hanya tinggal dalam bentuk SK belum dituangkan memang. Belum dituangkan. Karena masih ada waktu besok ya. Yang kedua juga kita tetap menjaga kerahasiaan hasil daripada itu. Sudah ada sih siapa pemenang jurusan cabang ini, siapa itu sudah ada. Kecuali untuk Pamil itu sebelum diumumkan sudah. Sebelum diumumkan sudah tahu siapa yang juara Prof. Iya tahu. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu
ya ada laporannya sudah lengkap semuanya, sudah kita apakan. Tentu untuk tahap akhir mau kita cek secara baik, secara tepat. Jangan terjadi nanti ada kekeliruan ya. Kayak pernah dulu ada kekeliruan waktu di Sarawangun ya. Orangnya betul tapi asal daerahnya salah. Nah, itu bukan disengaja, memang terjadi kekeliruan. Laporan kami cuma laporkan dari yang ada itu. Karena sudah ditandatangani oleh mereka, ya kami anggap ini sudah pas. Itulah yang kita buat. Dan itu bukan kesalahan kekeliruan kita. Jadi insya Allah pada saat harus diumumkan sudah siap. Sekarang sudah ada lengkap angka-angkanya semuanya, siapa Kerinci dapat berapa ya. Jadi penasaran. Nggak tahu, dan jika pun RRI minta itu tidak dikasih. Kecuali nanti mau diumumkan. Ya, diumumkan. Baik, kemudian terkait dengan apa itu tadi, persiapan untuk keluar ya. Untuk keluar. Ya, kita harus melakukan evaluasi. Jadi kita persiapan itu tidak bisa kita semaunya begitu, artinya kita agak-agak gitu tidak bisa. Kita lihat di mana kelemahan kita, di mana. Dan ini sesungguhnya kita menginginkan bahwa Pemda, termasuk Pemda yang mempunyai anak-anak yang potensial itu. Saya kira kami sebagai orang tua memang sangat mengharapkan ada perhatian yang sungguh-sungguh ya. Bukan hanya untuk daerah sendiri, untuk seluruhnya. Dan bahkan tadi kita katakan bahwa MTQ itu bukan milik daerah tapi milik provinsi, tapi sebenarnya milik umat Islam, milik umat Islam semuanya. Kalau umat Islam ini ingin kita dorong untuk lebih maju, lebih apa, maka pemahaman akan Al-Quran itu ada salah satu kuncinya. Yang lain-lain itu mungkin lain. Maka oleh karena itu persiapannya harus berdasarkan kajian-kajian terhadap apa yang terjadi di lapangan, di mana kelemahan kita. Sebab kemarin itu yang di Samarinda itu mana saja yang dapat juara umum itu. Kita dapat harapan tentunya. Itu luar biasa kelemahan kita sebenarnya. Nah, inilah mulai dari MTQ di daerah ini, kita harapkan bukan hanya Pemda berlomba-lomba untuk pencitraan, untuk pribadi atau daerah. Kita harapkan itu boleh juga. Tetapi yang lebih besar adalah untuk seluruh umat ya. Kita jangan tertinggal dari negara lain begitu, negara lain. Nah, ketika terjadi musabaqah tilawatul Quran di tingkat internasional, yang pernah mampir dari NTB, pernah dari Medan, ada Darwin Nasibuan, ada Samsuri dari NTB itu, ada yang lain-lain, tapi yang dari daerah kita Jambi belum pernah muncul. Itu harus menjadi pemikiran juga dari masyarakat. Saya kira itu yang perlu kita. Mudah-mudahan kedepannya peserta kita juga dapat bersaing juga di kancah. Mudah-mudahan kita harapkan mereka juga sadar bahwa kita ini perlu berjuang lagi lebih berat, lebih keras, ya lebih bersemangat supaya kita bisa menjadi bagian yang ikut mewarnai pembangunan bangsa ini. Kira-kira ada target nggak yang ingin disampaikan, Prof? Ketika mungkin tahun depan akan dilaksanakan MTQ nasional, ya, disambil sebenarnya peserta ini perlu dukungan dari pemerintah daerahnya masing-masing dan juga pemerintah dari Provinsi Jambi itu sendiri, Prof. Ya, semestinya pemerintah daerah membuat target ya. Dibuat target lah sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu leading sektornya adalah LPTQ ya, LPTQ. Kita ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh LPTQ untuk bekerja MTQ itu. Jadi kita harapkan Pemda kita siapapun yang terpilih ke depan ini punya visi yang jelas ya tentang pembinaan kemampuan Al-Quran ya, anak-anak kita memahami Al-Quran. Ya. Saya beralih ke Dr. Usman. Melihat kafilah nih, kita melihat bahwasanya finalis dari Kabupaten Kerinci ada 12 cabang, bukan 12 peserta. Wah, luar biasa. Luar biasa berarti. Kira-kira dari 12 peserta ini akan mencapai target nggak yang sebelumnya diharapkan Kabupaten Kerinci ini bisa masuk dalam kategori 5 besar juara umum? Ya, memang apa yang dicetuskan oleh Pak PJ Bupati itu kita berharap bahwa Kerinci ini bisa merubah tingkat yang mana memang pada akhir-akhir ini kan peringkatnya belakangan. Nah, tapi kita coba katanya
untuk MTQ tahun ini kita akan mencoba untuk membuat target itu masuk dalam 5 besar. Jadi itu yang menjadi target Pak PJ Bupati. Maka target itu dioperasikan dalam bentuk pola-pola yang tadi sudah kita sampaikan tadi. Jadi masuklah menjadi 12 cabang tadi. Ya, mudah-mudahan kita berharap dengan 12 cabang ini itu bisa maksimal. Ya, bisa maksimal. Mungkin kita berharap ada yang juara 1 dalam setiap cabang. Mudah-mudahan ini kalau memang ini sudah bisa tercapai, itu mungkin harapan yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati itu bisa tercapai dengan target itu. Jadi kita mendapatkan memang Pak PJ ini luar biasa, dia memberikan komitmen, dia memberikan motivasi, bahkan dana, dia mengorbankan waktu untuk meraih tadi target yang sudah disampaikan tadi. Jadi dia berharap semua peserta harus betul-betul disiplin, sungguh-sungguh dalam mencapai upaya yang diinginkan tadi. Itu. Melihat prestasi yang cukup membanggakan untuk tahun ini di Kabupaten Kerinci, apakah untuk tahun-tahun berikutnya dilakukan pembinaan keberlanjutan agar para peserta ini potensinya terus diasah? Bagaimana, Pak Dokter? Kami sebagai pelatih itu memang situasi dan kondisi yang sudah terjadi seperti ini baik, luar biasa, ini harus dipertahankan, dan bahkan kita berharap ini harus ditingkatkan, karena kita ini bukan berhenti di sini, kita harus bagaimana mengupayakan ini menjadi lebih maksimal lagi. Ya, dulu mungkin kita agak lalai, mungkin lengah, tapi kita coba bangkit. Bagaimana ini dipertahankan dan kapanpun memang harus dikembangkan. Bagaimana mungkin kalau ini 5 besar, mungkin yang tahun berikut menjadi 3 besar lah misalnya. Walaupun mungkin tidak bisa dapat juara umum, tapi 3 besar diupayakan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi peletakan yang pertama lebih kuat. Jadi sudah menjadi dasar, nanti dijadikan sebagai dasar pijakan, baik semua kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keuangan, terkait dengan pola pelatihan, rekrutmen semua SDM-nya itu mudah-mudahan ini sudah menjadi dasar, dan yang akan datang perlu dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Gitu. Terkait dengan 12 cabang yang masuk ke babak final, kira-kira cabang apa saja yang tahun ini belum mendapatkan rezeki untuk masuk final? Apakah kedepannya akan dilakukan evaluasi? Apakah lebih diketatkan lagi pembinaannya agar tahun depan bisa lebih baik lagi performanya? Bagaimana, Pak Dokter? Ya, memang di tahun ini ada beberapa cabang yang mungkin belum berkesempatan. Mungkin mereka sudah juga berupaya semaksimal mungkin, tapi mungkin belum berkesempatan, belum beruntung. Mudah-mudahan kita berharap di tahun yang akan datang itu bisa dievaluasi. Jadi mungkin apakah sesi pelatihnya yang belum optimal, atau durasi pelatihannya yang belum maksimal, atau materinya yang masih kurang. Ini yang mungkin perlu dilakukan evaluasi dan penelitian kembali agar kita mendapatkan nanti bisa menutupi ya kekurangan atau keterbatasan yang terjadi pada tahun ini yang belum mendapat kesempatan itu. Jadi mudah-mudahan tahun yang akan datang itu bisa diperbaiki untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, kita berharap seperti itu. Berapa lama Pak Dokter untuk persiapan para kafilah Kabupaten Kerinci ini dalam menghadapi MTQ di Kabupaten Kerinci? Persiapannya? Persiapan memang kami sudah melakukan persiapan itu 3 bulan, bahkan 6 bulan sebelum hari H ini sudah dilakukan, yang diawali dengan masa persiapan seleksi dulu. Maka persiapan itu mempunyai jeda beberapa waktu yang berlalu. Baru sesudah itu nanti kami melakukan TC-nya, training center dengan beberapa tahap tadi. Training center itu dalam 6 tahap itu dalam waktu 3 bulan yang training center tadi.
3 bulan. Jadi masing-masing itu punya apa? Punya skema masing-masing bagaimana dia melakukan pelatihan itu. Nah, jadi sayang ya memang beberapa cabang tadi belum beruntung lah. Walaupun mungkin mereka sudah melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk memperoleh hasil yang baik. Dalam proses training center yang tadi sudah dijelaskan ada 6 tahap, ada dokter yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kita melihat juga peserta Kabupaten Kerinci, mungkin ada juga peserta yang sekolahnya ada di Kota Jambi, di Muaro Jambi, itu seperti apa kesulitan yang dihadapi? Ya memang peserta itu memiliki domisili yang berbeda-beda ya, dan juga memiliki pekerjaan yang memang berbeda tadi. Ada yang memang di sini, kalau yang di sini itu mereka memang hadir untuk mengikuti training center langsung di hotel, dan ada 3 tempat di hotel 2, kemudian di panti asuhan itu 1 tempat. Jadi mana yang dekat dengan sini mereka ikut langsung untuk berhadapan dengan pelatih. Kemudian ketika anak itu memang dia sekolahan di luar, beberapa pelatih itu memberikan kesempatan dengan melalui Zoom. Ya, jadi deteksi melalui Zoom untuk penguatan hafalannya. Nah, juga di samping itu memang mereka melakukan dengan komunikasi WhatsApp itu untuk menguatkan materi. Sehingga memang dalam kegiatan tes itu tidak ada yang tidak terpantau. Walaupun jauh tapi tetap terpantau dalam Zoom tadi atau WhatsApp tadi. Gitu. Kita tidak terlebih dahulu, nanti saya akan bertanya lebih dalam terkait dengan evaluasi pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Tak terasa ya Prof, Pak Dokter, sudah 1 jam kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Terakhir nih closing statement dimulai dari Profesor Dr. Haji Hadri Hasan. Silahkan. Terima kasih. Harapan kita kepada pimpinan daerah yang akan menjadi tuan rumah MTQ ini di masa-masa yang akan datang, kiranya mereka patut memahami ya filosofi di belakang MTQ ini. MTQ ini merupakan cerminan sinyal dari harapan orang-orang tua kita, para leluhur kita, bahwa mereka sangat ingin masyarakat Jambi ini menjadi orang-orang yang paham akan Al-Quran, berlomba-lomba memahami Al-Quran. Dan kepala daerah yang bersungguh-sungguh melaksanakan MTQ ini dengan baik, mudah-mudahan hidupnya barokah, diberi berkah oleh Allah Ta'ala, dan diberi mudah-mudahan kedudukan yang lebih baik dari ketika dia menjadi pimpinan daerah pada waktu MTQ. Kemudian yang lain juga yang terasa bahwa setiap MTQ itu, yang terasa di dalam pelaksanaan MTQ itu masyarakat setempat itu kurang dilibatkan. Nah, mungkin ke masa-masa yang akan datang untuk lebih ringan beban pelaksana ini, ya masyarakat setempat itu kepingin dia terlibat juga ya dalam pelaksanaan MTQ lokasi tempat masing-masing. Nah,
Mudah-mudahan itu akan memberi kenyamanan pada Dewan Hakim dan memberi keringanan juga kepada pimpinan daerah pelaksana dari MTQ. Saya kira itu. Baik, selanjutnya dari Bapak Dr. Usman Yusuf MAG. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada tahun ini Kabupaten Kerinci telah dapat melaksanakan kegiatan MTQ dengan sebaik-baiknya. Hal ini ditunjukkan dengan ya ada beberapa sejumlah yang masuk final lah. Ini merupakan berakah kesungguhan dan ikhtiar yang dilakukan oleh para pemangku stakeholder di Pemda. Alhamdulillah bisa masuk 12 menjadi finalis. Ini merupakan sebuah rahmat dari Tuhan untuk kita semua di Kabupaten Kerinci. Mudah-mudahan tradisi, mungkin ini sebuah konsep, sebuah teori yang sudah dipraktikkan seperti ini terus dipertahankan. Kita akan mendapatkan mungkin di tahun-tahun yang akan datang ini bisa lebih baik daripada ini lagi. Jadi ini kan pijakan pertama, yang akan datang kita berharap lebih baik daripada ini lagi. Jadi baik dari segi pembinaannya, rekrutmennya, kemudian pendanaannya, semoga nanti saling bersinergi antara pihak pemerintah, pihak DPR dan pelatih dan serta mungkin organisasi-organisasi lain. Kiranya harus bersatu padu bagaimana mendukung kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita berharapkan seperti itu, insya Allah. Terima kasih Bapak Profesor, Bapak Dokter yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada dialog hari ini. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.